Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih. Dalam usia yang masih anak-anak beliau telah hafal Al-Quran. Ketika berusia 16 tahun, beliau telah mendapat ijazah keilmuan dari para gurunya di Hadramaut, serta diberi izin untuk mengajar dan memberikan fatwa di bidang hukum Islam. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, pada hari Selasa 15 Safar 1316 Hijriah atau sekitar tahun 1896 Masehi, bersamaan menjelang kelahirannya, seorang ulama Hadramaut, Al-Habib Syekhan bin Hashim Assegaf, bermimpi bertemu Sultan Aulia, Aziz Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Dalam mimpi itu, Aziz Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menitipkan Al-Quran kepada Al-Habib Syekhan bin Hashim Assegaf, agar diberikan kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih, ayah Habib Abdul Qodir. Pagi harinya Al-Habib Syekhan menceritakan mimpinya itu kepada Al-Habib Ahmad, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi Allah seorang bayi laki-laki, dan itulah isyarat takwil mimpimu, bertemu Aziz Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, dan menitipkan Al-Quran agar disampaikan kepadaku. Maka putraku ini akan kuberi nama Abdul Qodir, dengan harapan Allah akan memberikan ilmu, makam dan kewaliannya sebagaimana Aziz Syekh Abdul Qodir Al-Jailani." Memang hanya sebuah mimpi, namun perlu diketahui bahwa mimpi kaum syalihin, bukan mimpi kosong penghias tidur, namun mimpi mereka merupakan petunjuk kebenaran, dibuktikan semenjak kecil beliau sangat rajin dan tekun dalam menuntut ilmu. Sebagai murid beliau dikenal sangat cerdas dan tangkas dalam menerima pelajaran. Pada masa mudanya, beliau dikenal sebagai pemuda yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu, dan menaruh penghormatan yang tinggi kepada para gurunya. Tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu bila tidak memuliakan ahli ilmu. Demikian filosofi yang terpatri dalam kalbu Habib Abdul Qodir. Pernah suatu ketika di saat menuntut ilmu, beliau ditegur dan diperingatkan oleh gurunya. Padahal Habib Abdul Qodir waktu itu pada pihak yang benar, setelah memahami bahwa sang murid berada di pihak yang benar, maka sang guru pun meminta maaf. Namun Habib Abdul Qodir mengatakan, "Wahai guruku, andaikan engkau memukulku, sedang saya ada di pihak yang benar, maka aku rela dan tak ada rasa dendam sedikit pun dalam diri ini." Itulah salah satu contoh keteladanan yang tinggi, bagaimana seorang murid harus bersopan santun terhadap gurunya. Habib Abdul Qodir menimba ilmu dan memperoleh ijazah dari para ulama dan aulia, di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarim, Hadramaut, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Al-Habib Segaf bin Hasan Al-Aidrus, Aziz Syekh Muhammad bin Abdul Qodir Al-Kattani, As-Syekh Umar bin Hamdan Al-Maghribi, Al-Habib Ali bin Zain Al-Hadi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas Huraidah, Hadramaut, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdur Bondowoso, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, As-Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, As-Syekh Abdurrahman Bahurmus. Sebelum meninggalkan tanah kelahirannya untuk berdakwah, pada tahun 1919 Masehi di kota Tarim, beliau mendirikan organisasi pendidikan sosial yang diberi nama Jamiyatul Ukhuwah wal Muawanah dan Jamiyah An-Nasr wal Fathail. Pada tahun itu pula Habib Abdul Qodir pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya. Beliau singgah di beberapa negara, di antaranya Pakistan, India, Malaysia, dan Singapura. Di setiap kota yang disinggahi beliau, selalu membina umat, baik secara umum maupun khusus, dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun majelis taklim. Pada akhir tahun 1338 Hijriah atau sekitar tahun 1919, beliau tiba di Indonesia. Pertama kali beliau tinggal di kota Surabaya, dan di tahun itu pula beliau diangkat sebagai Kepala Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Setelah menetap beberapa tahun di kota Surabaya, beliau pindah menuju kota Solo. Pada tahun 1351 atau sekitar 1931 Masehi, bersama para habaib lainnya beliau mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Ar-Rabitah,
Setelah beberapa tahun menetap di Solo, beliau pergi ke Tanah Suci. Di sana beliau menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu. Lalu kembali ke Indonesia, kemudian beliau memilih kota Malang sebagai tempat hijrah terakhirnya. Di kota tersebut beliau menetap dan berdakwah hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 12 Februari tahun 1945, beliau mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah. Pada sekitar tahun 1951 Masehi, beliau menjabat sebagai kepala sekolah di Madrasah Taraki dan menjadi pengasuh pengajian malam Jumat di Masjid Agung Jami Kota Malang. Dengan kajian kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di kota tersebut beliau juga pernah diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir pada tahun 1330 Hijriah atau sekitar tahun 1960 Masehi. Keistimewaan Habib Abdul Qodir adalah sangat mumpuni dan ahli dalam ilmu alat, seperti nahwu, saraf, mantik, ilmu kalam, serta ma'ani, bayan dan badi. Tiga yang terakhir merupakan bagian ilmu sastra. Dalam bidang hadis, penguasaannya adalah bidang riwayat maupun dirayah. Beliau hafal ribuan hadis beserta sanad riwayat hadis, yang terus bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperolehnya melalui saling tukar-menukar isnad periwayatan hadis, salah satunya dengan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, saat Habib Abdul Qodir berkunjung ke Makkah. Berkat penguasaannya dalam bidang hadis, serta memiliki ribuan sanad yang bersambung kepada Rasulullah, maka Habib Abdul Qodir menyandang gelar Al-Muhadis Al-Musnid. Beliau adalah seorang ulama yang menaruh perhatian besar dalam dunia pendidikan. Beliau memiliki andil besar dalam pendirian majelis taklim di beberapa daerah, seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Banyak anak murid beliau yang di kemudian hari juga meneruskan jejak langkahnya sebagai pendidik dan pengasuh pesantren. Di antaranya adalah putra beliau sendiri, Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bilfaqih. Beliaulah yang melanjutkan semua kegiatan dakwah Habib Abdul Qodir di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah yang telah beliau rintis kala hidupnya. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Habib Ahmad Al-Habsyi, Pondok Pesantren Ar-Riyad, Palembang, Sumatera Selatan. Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud, Pondok Pesantren Darunasyin, Lawang. Ustadz Alwi bin Salim Al-Aidrus, Malang. Ustadz Abdullah Awad Abdun, Pondok Pesantren Darut Tauhid, Malang. Kiai Haji Alawi Muhammad, Pondok Pesantren Taraki, Sampang, Madura. Pernah ketika Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, berkunjung ke Darul Hadis, beliau berkata, tidaklah seseorang yang belajar di pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah ini kecuali orang-orang yang beruntung. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih wafat pada 21 Jumadil Akhir 1382 bertepatan dengan tanggal 19 November tahun 1962 Masehi, dalam usia 62 tahun. Pada detik-detik menjelang beliau wafat, beliau mengatakan kepada putranya, Habib Abdullah, lihatlah wahai anakku. Ini kakekmu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibumu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra telah datang untuk menjemputku. Beliau memiliki dua putra, yang pertama Habib Ahmad wafat di Lombok, dan yang kedua Habib Abdullah yang makamnya bersanding dengan makam ayahnya. Ribuan muslimin berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu ini. Setelah disalatkan di Masjid Kota Malang, beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Kasin, Malang, Jawa Timur, dengan diiringi ribuan kaum muslimin. Beliau mewariskan sebuah lembaga pendidikan Darul Hadis Al-Fakihiyah, yang beliau rintis semasa hidupnya. Sepeninggal beliau semua kegiatan dakwah dilanjutkan oleh putra sekaligus khalifah beliau, Prof. Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bilfaqih. Setelah kemangkatan Habib Abdullah, pesantren dan majelis taklim Habib Abdul Qodir tetap berjalan di bawah asuhan para cucu Habib Abdul Qodir, yaitu Sayyid Abdul Qodir, Sayyid Muhammad dan Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih. Kekasih atau wali Allah yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan Habib Neon.
Mengapa kekasih Allah ini diberi gelar Habib Neon? Beliau masyhur disebut Habib Neon. Nama aslinya Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus. Nama Habib Neon bukanlah sebatas nama biasa, tapi itu sebuah nama yang berawal dari kisah menakjubkan, betapa cahaya sang Habib memang luar biasa. Saat itu, pada sebuah majelis di kota Surabaya, tiba-tiba lampu padam, seketika keadaan pun menjadi gelap gulita. Padahal ketika itu para jamaah sedang khusyuk mengaji bersama. Tiba-tiba datanglah sepercik cahaya, yang makin bersinar terang, tampak sesosok lelaki memakai pakaian serba putih yang lengkap, dengan jubah dan sorbannya berjalan menuju masjid. Beliau adalah Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus. Habib Neon, begitu para masyarakat mengenalnya, menurut cerita yang sudah masyhur di kalangan jamaah. Pada suatu saat dalam sebuah majelis di kota Surabaya, tiba-tiba lampu padam sehingga keadaan menjadi gelap gulita, lalu muncul seberkas cahaya terang seperti neon, masuk ke dalam majelis tersebut. Setelah semakin jelas, cahaya neon itu ternyata sinar yang memancar dari wajah Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus. Semenjak itulah, masyarakat memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Habib Neon. Gelar Habib Neon memiliki arti pula bahwa beliau pembawa cahaya penerangan bagi umat dalam ilmu agama. Melalui ucapan dan nasihatnya beliau telah mampu menerangi hati umat, sehingga mendapatkan petunjuk Islam. Beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 1902 Masehi. Ayah beliau memberinya nama Muhammad masyhur. Kewalian dan sir beliau tidak begitu tampak di kalangan orang awam, namun derajat dan karamah beliau begitu masyhur di kalangan kaum arifin billah. Semenjak kecil Habib Muhammad dididik dan diasuh secara khusus oleh ayah beliau, Al-Arif Billah Al-Habib Hussein bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Lingkungan keluarga mereka adalah para pembesar ulama dan aulia di kalangan Bani Alawi, yang mereka mewarisi asrar 85 dari para pendahulunya. Mulai dari ayah, kakek hingga datuk beliau, memiliki makam yang amat tinggi di sisi Allah. Mereka adalah kaum Arif Billah yang memiliki beberapa karya yang kandungan isinya mampu memenuhi gudang kitab-kitab ilmu. Setelah cukup mendalam penguasaan beliau terhadap Islam, dan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, kemudian Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus merantau ke Singapura untuk berdakwah dan mensiarkan Islam. Dari Singapura beliau menyeberang ke Indonesia, dan sampailah beliau di kota Palembang, Sumatera Selatan. Di kota inilah beliau menikah dan dikaruniai seorang putri. Dari Palembang beliau melanjutkan perantauan dakwahnya ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Pekalongan. Disinilah untuk pertama kalinya beliau bertemu dengan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Gresik. Di kota Pekalongan beliau berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Beliau selalu mendampingi Al-Habib Ahmad dalam berdakwah. Dari Pekalongan beliau kemudian hijrah ke kota Surabaya. Sesampainya di Surabaya beliau menuju ke kediaman Al-Habib Mustafa Al-Aidrus, yang tidak lain adalah pamannya. Setelah menetap beberapa waktu akhirnya beliau pun memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di rumah tersebut, yang pada waktu itu terkenal di kalangan masyarakat bahwa rumah Al-Habib Mustafa sebagai tempat berkumpulnya para aulia. Di antaranya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, dan masih banyak lagi para aulia yang mengharumkan nama kota Surabaya waktu itu. Selama menetap di Surabaya, Habib Muhammad ke makam para aulia yang berada di Pulau Jawa. Habib Neon adalah tipe orang yang pendiam. Sedikit setiap orang yang berkunjung kepada beliau pasti merasa nyaman dan senang, karena memandang wajah beliau yang ceria dengan pancaran nur ilahiyah. Waktu-waktunya beliau gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gemar memenuhi undangan, terutama kaum fakir miskin. Setiap pembicaraan yang keluar dari lisan beliau selalu bernilai hikmah dan kebenaran. Rumah beliau selalu terbuka bagi para tamu yang datang. Tamu-tamu itu datang dari berbagai penjuru kota, bahkan ada sebagian yang datang dari luar negeri. Beliau melayani dan menjamu para tetamu itu dengan sukacita.
Sedangkan waktu antara Maghrib dan Isya, beliau pergunakan untuk membaca kitab-kitab yang menceritakan perjalanan kaum salaf Bani Alawi. Setiap malam Jumat beliau mengadakan pembacaan burdah di tempat tinggal beliau yang dihadiri kaum muslimin. Habib Muhammad Al-Aidrus memulai merintis majelis burdah setiap malam Jumat semenjak tahun 1950-an. Majelis ini dipimpinnya hingga beliau wafat. Di antara mujahadahnya adalah selama 7 tahun beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali hanya dengan 7 butir kurma. Pernah juga beliau selama 1 tahun tidak makan kecuali 5 mat saja. Beliau pernah berkata, di masa permulaan menuntut ilmu, aku gemar mutalaan kitab-kitab tasawuf. Aku juga senantiasa menguji nafsuku ini dengan mengikuti perjuangan mereka para kaum salaf yang dikisahkan dalam kitab-kitab itu. Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus wafat pada 30 Jumadil awal 1389, bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1969, dalam usia 67 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Pegirian, Surabaya, berdampingan dengan makam paman beliau, Al-Habib Mustafa Al-Aidrus. Setiap tahunnya haul beliau diadakan pada hari Kamis terakhir bulan Jumadil Awal, di majelis beliau di Jalan Ketapang Kecil, Surabaya. Hingga saat ini majelis burdah, yang beliau rintis kala hidupnya dilanjutkan oleh putra sekaligus khalifah penerus perjuangan dakwah beliau, yaitu Habib Syekh bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus.